ini ya, NPV-nya misalnya ini saya copy aja dulu di bawahnya. Oke, ini saya copy dulu, kemudian saya pindahin di halaman berikutnya ya. Ini. Nah, misalnya kita ketahui nilai investasinya 1.000, kemudian I-nya 10% dia negatif. Betul ya? Nah, gimana supaya dia positif? Maka kita harus turunkan angka presentasinya ini. Ntar saya kasih contoh yang positif aja dulu ya, nanti negatif nanti rumusnya berubah lagi. Ini yang 10% saya ubah dulu cash flow-nya menjadi misalnya setiap tahun 800. 800 setiap tahun. Nah, ternyata hasilnya positif. 1.302. Nah, gimana kalau dia negatif? Kalau misalnya dia kita naikkan I-nya 20% supaya kita dapat negatif. Kita lihat misalnya di sini 800 ya. 800 dengan suku bunganya 20%. Ternyata hasilnya masih positif. Betul ya? Masih positif. Ya, Pak. Artinya ini masih layak. Jadi 20% harus kita naikin lagi. Kita naikin menjadi 30%. 30%, kemudian kita ganti ini 30%, 3. Nah, ketika kita ganti 30%, maka hasilnya menjadi negatif. Nah, yang ini baru bisa kita hitung IRR-nya. IRR-nya kita lihat di sini bahwa kalau dia 10, kemudian ini kita ganti menjadi 30%, gitu ya. Nah, ketika hasil positifnya yang ini, hasil negatifnya yang ini. Kemudian P2 dan seterusnya. Nah, makanya kita langsung dapat IRR-nya 19,52%. Gitu ya. Nah, dari dua contoh ini, kalau disuruh carilah IRR-nya, langkah pertama yang harus kita cari adalah hasil positif. Langkah kedua yang harus kita cari adalah hasil negatif. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, maka nanti kita akan ketemu nilai IRR. Bisa dipahami nggak? Paham? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Pak, Nah, mau tanya, boleh, Pak? pertanyaannya gimana kita bisa dapat hasil dia negatif? Kalau kita mencari hasil negatif, I-nya harus kita naikkan. Ya. Kalau misalnya di 30% masih positif, kita naikkan lagi menjadi 40%. Paham ya? Nah, kalau kita udah dapat hasil positif dan negatif, maka kita baru bisa dapat nilai IRR-nya. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Pak. Ya. Pak, mau tanya, Pak. Oke. Ya, boleh, silakan. Kalau yang penentuan C1 sama C2 berarti kalau C2 tuh harus pasti negatif, yang negatif gitu ya, Pak? Ya. Gimana cara menentukan supaya dia positif? Mau nggak mau kita harus coba-coba. Jadi cara pertama adalah mencoba 1 angka persen. Oh. Nah, kalau saya nyobanya pakai 10% karena kebiasaan. Ketika saya masukkan angka 10%, ini
Ternyata hasilnya positif. Berarti saya ketemu P1 dan C1. Ya kan? Iya. Kemudian saya mencari angkanya supaya negatif. Maka saya coba 2 kalinya. Ketika 2 kalinya ternyata masih positif. Saya coba 3 kalinya, 30%. Ketika saya coba 30%, hasilnya negatif. Ketika sudah negatif, baru saya hitung. Ketemulah IRR-nya. Bisa dipahami? Bisa. Susah dipahami kalau belum dicoba kali ya. Oke, kalau begitu kita coba ya. Kalau Anda coba pakai Excel, ngitungnya berarti harus bikin rumus dulu kan. Gimana nih Pak Faris enaknya? Berarti saya kasih filenya aja sama soalnya gitu ya. Gitu? Kasih soalnya aja Pak, biar mereka ngedein harusnya. Kalau kasih rumus mah tinggal diubah doang Pak. Oh gitu. Oke, saya ganti aja ya soalnya yang ini ya. Misalnya gini, saya tulis sini soalnya. Tugas. Ya. Saya tulis sini ya. Diketahui I dengan investasi 1.000. Kemudian MPV-nya, cash flow-nya selama 6 tahun. Misalnya tahun pertama 100, tahun kedua 200, tahun ketiga 400, tahun keempat 500, 600, tahun 700. Nah, soalnya gini aja, berapakah IRR-nya, apakah dia layak atau tidak? Nah, gimana kalau soalnya kayak gini? Bisa dikerjakan sekarang kira-kira? Bisa lah Pak, pada jago Anda. Oh iya, iya. Mau Silakan tanya. coba. Oh, ada Excel, bisa pakai Excel. Kalau enggak, pakai kalkulator. Kalau untuk persenanannya itu apa ya Pak? Bagusnya itu yang pertamanya dicoba 10% dulu gitu atau gimana Pak? Iya, bebas sebetulnya. Sesuai angka favoritnya aja. Kalau senang 13, 13. Kalau senang 15, 15. Kalau senang 10, 10. Yang penting ketika kita dapat pertama, dia dapat positif, berarti kita udah ketemu nilai P1 sama C1-nya. Jadi Berarti kalau misalkan kayak gitu Ya, ada silakan dicoba kemungkinan jawabannya 5 menit. Kemungkinan Bapak, beda-beda, tapi kalau nanti, iya, nanti kalau dihitung dengan angka yang berbeda-beda, biasanya nanti jawabannya mendekati angka yang sama. Walaupun nanti ada 10, ada yang ambil 10, ada yang ambil 20, nanti ketika dapat IRR-nya mungkin nggak jauh beda, ada di kisaran angka di situ. Oh iya Pak, kasih Pak. Ya, mau dicoba sekarang? Pada mau dicoba nggak? Masih butuh materinya dulu Pak. Rumusnya masih bingung. Iya Pak, benar Pak. Rumusnya ya? Iya, rumusnya Pak. Rumusnya itu kayaknya mendingan harus diketik di ini ya, di Word aja ya kali ya. Kalau di Excel agak bingung kali.
Nah, rumus dari IRR tuh gini. IRR itu adalah sama dengan NPV sama dengan 0. Rumusnya IRR sama dengan P1 dikurangi, gini deh supaya lebih mudah dihitungnya. C1 dibagi C2 min C1 dikali P2 min P1. Nah, gitu. Jadi dia harus ini. Nah, gitu. Apa yang disebut dengan P1? P1 adalah presentasi di mana nilainya NPV positif. Kemudian P2 presentasi di mana NPV negatif. Terus C1 ini adalah NPV positif. Positif. Ini satuannya rupiah. Nah, C2 adalah NPV negatif. Ini satuannya rupiah atau dolar. Nah, ini ya. Ini rumusnya. Jadi langkah-langkahnya, pertama kita harus hitung persentinya 10%. Ternyata nanti hasilnya positif, masukkan angkanya. Kita coba 20% negatif, baru kita hitung dalam rumus ini. Nah, hasil rumus ini nanti baru ketemulah jawaban IRR. IRR layak bila lebih besar dibanding suku bunga. Gitu ya. Nah, kalau di dalam soalnya tidak diketahui suku bunga yang tahu, maka kita bisa pakai angka P1 sebagai pembanding. Paham ya? Nah, ini nanti saya nih. Oke, udah difoto nih, udah di capture, udah dicatat. Udah Pak. Udah ya. Nah, kembali ke rumus tadi. Nih,